Selamat datang semuanya dimanapun Anda sedang menonton. Hari ini kita ada di pertengahan Agustus. Dan apakah Anda ada di Asia, atau Anda di Barat, atau Anda di Afrika, di Eropa, Timur Tengah, bahkan mungkin Amerika Utara dan Selatan, juga untuk komunitas gereja online kami menyambut Anda semua. Dan saya ingin berdoa sebelum kita membahas firman hari ini, karena saya sangat percaya bahwa hari ini Tuhan ingin membebaskan orang. Hari ini Tuhan ingin memutuskan rantai belenggu pikiran orang-orang. Ada kemerdekaan dan kebebasan yang perlu Anda miliki saat Anda memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan musuh akan berusaha untuk menutupnya, mengacaukan, dan membingungkan, dan membuat Anda menyimpang dari jalur. Dan saya benar-benar percaya hari ini bukan hanya tentang mendengarkan firman Tuhan, tetapi menerima anugerah Tuhan untuk kebebasan Anda. Dan itulah sebabnya saya tidak percaya semua orang di sini karena kebetulan. Dimanapun Anda berada, entah Anda sendirian atau bersama dengan orang lain, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dedikasikan hidup kami untuk-Mu. Dan hari ini Tuhan, aku bersyukur Engkau datang untuk membebaskan tawanan. Engkau datang untuk membuat yang buta melihat, membuka pintu penjara. Dan Bapa, aku bersyukur hari ini pintu-pintu penjara akan terbuka lebar di hati dan pikiran mereka yang bersandar kepadamu. Dan Tuhan, dimanapun di dunia mereka berada, nyatakanlah karantina terhadap fokus mereka hari ini. Supaya firman-Mu Tuhan tertanam di tanah yang baik, dan akan menghasilkan buah yang fenomenal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saya punya pemikiran sederhana untuk Anda hari ini. Inilah dia. Tuhan menginginkan pikiran Anda. Tuhan menginginkan pikiran Anda. Ini bukan karena Dia Tuhan yang invasif dan mengganggu. Bagaimanapun juga Dia tahu. Dia tahu pikiran Anda. Dia tahu pikiran kita sebelum kita memikirkannya. Mazmur 139 berkata, "Kau mengerti pikiranku, bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Semuanya telah Kau ketahui." Ada sesuatu tentang Tuhan yang benar-benar merindukan Anda untuk menyerahkan relung internal pikiran Anda kepadanya. Tahukah Anda, salah satu tantangan COVID-19 bagi kita, ada beberapa negara bahkan harus di lockdown 6 bulan. Dan ada berbagai tingkat karantina dan pembatasan berlaku di seluruh dunia. Dan tantangan di sekitarnya ada dua lapis. Pertama, kita punya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dan saat Anda punya waktu untuk berpikir, musuh dapat membombardir pikiran Anda dengan segala macam gambaran, pikiran, konsep, dan membawa Anda ke jalan menuju ketakutan dan kecemasan. Tidak hanya kita punya waktu untuk berpikir dan kita menjadi gila, lalu kita juga memberi makan pikiran kita dengan hal-hal dalam masa ini bukan hanya dari siklus berita. Ingatlah, kita berbicara tentang jangan hanya membaca berita tapi renungkan firman Tuhan. Daripada merenungkan berita dan hanya sesekali membaca Alkitab, dan kita memasukkan pada pikiran kita banyak hal, dan sebagai akibatnya kita memiliki kecemasan dan stres dan depresi dan sejumlah hal yang terakumulasi dalam isolasi. Dan di musim COVID-19 ini, jauh lebih buruk dari pikiran-pikiran Anda yang terbombardir. Ini sebenarnya menciptakan dalam beberapa hal khayalan dan tipu daya. Karena ini tipu dayanya. Kita berpikir tidak apa-apa, ini hanya pikiranku. Lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak menyakiti orang lain. Itu hanya terjadi di pikiranku. Dan itulah tipu dayanya. Sebab pikiran Anda sangat berkuasa. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, minggu lalu saya membacanya dari terjemahan The Passion, berkata begini, "Jangan menjadi serupa dengan idealisme dan budaya dunia, tapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus, melalui reformasi total cara Anda berpikir." Katakan berpikir. Katakan berpikir. Lihat ke kanan kirimu, katakan sekali lagi berpikir. Bukan hanya sekedar berpikir, tapi benar-benar berpikir, karena cara pikir Anda mengubahkan diri Anda. Sangat mudah untuk mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi bagaimana caranya? Diawali dari cara berpikir Anda, karena ini akan memimpin Anda pada reformasi diri Anda. Selanjutnya dikatakan ini akan memampukanmu untuk memahami kehendak Tuhan, sebagaimana engkau menjalani kehidupan yang memuaskan dan sempurna di matanya. Pikiran Anda begitu kuat. Imajinasi Anda adalah kanvas di mana Tuhan ingin melukis gambaran masa depan Anda. Namun itu juga kanvas kosong di mana musuh dapat memercikkan segala hal di atasnya. Itulah sebabnya dia membombardir kita setiap hari. Musuh kita ahli menyamar. Suara iblis tidak akan pernah terdengar seperti ini. "Haha, ini Lucifer." Tidak akan seperti itu. Dia datang seperti pikiran kita. Seakan seperti suara kita. Dan dia
menggunakan kanvas pikiran kita untuk mengatur seluruh masa depan kita dan kita berpikir itu tidak penting. Itulah mengapa seharusnya kita mendedikasikan pikiran kita. Saya berkhotbah beberapa minggu lalu tentang mendedikasikan hidup kita. Apa artinya itu? Mendedikasikan artinya menyerahkan, mengolah, berkorban, dan memisahkan. Saya mendorong Anda hari ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mendedikasikan pikiran kita kepada Tuhan. Saya akan memulai dengan memberikan kepada Anda semacam gambaran tentang pikiran Anda dengan firman kebenaran yang akan membebaskan Anda pagi ini, sore ini, dimanapun Anda. Nomor 1, Anda bukan pemikiran Anda. Anda bukan pemikiran Anda. Ada banyak orang dibombardir oleh pikiran dari musuh. Bahkan sebelum ada kesempatan untuk memprosesnya, Anda sudah dilumpuhkan. Anda merasa dikutuk, Anda merasa terbebani, Anda merasa kewalahan, dan hari ini firman Tuhan datang untuk mematahkan kutuk dari hidup Anda, karena Anda bukan yang Anda pikirkan. Anda mungkin memiliki pikiran paling menjijikan melayang di kepala Anda. Anda tahu, itu bukan Anda, itu hanya ada di kepala Anda. Nah, mengapa itu ada di kepala Anda? Mungkin adalah masalah lain, tapi Anda bukan pikiran Anda. Jadi saat pikiran itu datang, biarkan saja melayang. Wow, itu aneh. Itu jahat. Itu salah. Anda tahu itu bahkan tidak harus jahat atau menjijikkan. Bahkan jika pikiran itu tentang kecurigaan, pikiran itu tentang ketidakmauan untuk mengampuni atau kepahitan terhadap seseorang, Anda berpikir meremehkan seseorang, entah itu terbukti atau mungkin tidak terbukti, Anda selalu berpikir hal yang buruk. Ingat, saat pikiran mulai masuk, itu bukanlah diri Anda. Itu bukan diri Anda, jadi biarkan itu melayang. Biarkan itu melayang dan pergi. Dan saya pastikan kebenaran bahwa Anda bukan pikiran Anda akan sangat membebaskan orang hari ini. Karena ini sangat menyedihkan saat musuh mulai berkeliling menebar pikiran dan Anda tahu, entah itu depresi, entah itu bunuh diri, entah itu pikiran duniawi terhadap diri sendiri atau orang lain. Seringkali kita menjadi korban perasaan, merasa dikutuk karena kita memikirkan sesuatu yang sangat buruk dan kita merasa kita pastilah jahat. Dan karena kita berpikir sepertinya itulah aku, kita mungkin juga melakukannya, kita mungkin juga menyerah, dan itu adalah kebohongan. Anda bukan pikiran Anda. Dan nomor 2, pikiran Anda menjadi Anda. Jadi Anda bukan pikiran Anda, tapi pikiran Anda menjadi Anda. Ini bedanya. Anda bukan yang mula-mula Anda pikirkan. Tapi semakin sering Anda merenungkan pikiran itu menjadi Anda. Amsal 23 mengatakan, sebagaimana seseorang memikirkan tentang dirinya dalam hatinya, demikianlah dia. Saudara, cara kerja pikiran sangat menakjubkan. Jadi gambarannya seperti ini. Jika Anda memikirkan sesuatu, Anda memikirkannya, dan Anda terus memikirkannya, bahkan Anda mulai meresapinya, akhirnya Anda akan mulai menyukai apa yang Anda pikirkan. Pikiran memimpin pada perasaan. Pernahkah bertemu seseorang, laki-laki ataupun perempuan? Aku tidak berdaya, ya rasanya aku suka, aku menyukainya. Dan perasaan lebih kuat daripada pikiran. Karena pikiran datang dan pergi begitu saja, tapi saat Anda merasakannya, itu dapat mempengaruhi emosi. Ini kebenaran yang perlu Anda tahu, bahwa perasaan Anda adalah seperti anak anjing, yang mengikuti kemanapun pikiran Anda menariknya. Dan terkadang, perasaan Anda dapat berubah ketika Anda mengubah pikiran Anda. Itu sebabnya Alkitab berkata, arahkan pikiran kita. Jadi, setiap Anda mendengar orang membesar-besarkan perasaan atau mengeluhkan perasaan mereka, atau semacam berlebihan dengan perasaan mereka, Anda tahu, bahkan hari ini saya bisa merasa depresi jika saya mau. Ya, saya tinggal memikirkan hal yang tragis terjadi pada anak saya, atau saya tinggal memikirkan keadaan yang sangat buruk. Saya tinggal menyelami pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran yang aneh. Lalu terus meresapinya, merenungkannya, memikirkannya, memberinya makan. Tak lama kemudian air mata akan turun. Saya tidak berbicara dengan orang lain dan sekarang air mata itu menjadi semakin nyata. Itu bukan saja air yang saya percikkan ke mata saya. Ini nyata karena perasaan itu nyata. Saat orang berkata perasaan ini nyata, ya, tapi perasaan itu adalah produk dari pikiran Anda. Jadi jika Anda pikirkan ini, pikiran Anda bisa jadi perasaan Anda. Perasaan Anda, saat Anda tidak mengolahnya dengan benar, akan menjadi lebih kuat dari pikiran Anda. Mengkristal semakin kuat diberi makan, maka perasaan itu akan menjadi keinginan. Keinginan itu sekarang menjadi versi yang lebih kuat dari perasaan Anda. Perasaan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Dan keinginan adalah campuran yang kuat
dari pikiran tanpa filter dan emosi yang tak terkendali. Semua secara internal, dan pikirkanlah ketika Anda menginginkan itu juga masih internal. Ini tubuh dayanya. Aku belum berbuat salah, aku belum berbuat apapun, tapi aku sangat ingin. Apa yang Anda pikirkan pada akhirnya Anda ingin lakukan. Jika Anda berkata, Tuhan ubahlah keinginanku, Dia berkata, ubahlah perasaanmu. Gimana caranya? Ubah pikiran kita. Inilah sebabnya pikiran Anda sangat penting, dan karenanya Tuhan menginginkan pikiran Anda. Karena begitu Anda mencapai titik keinginan, Anda seperti ada di tepi jurang. Dan lihat apa yang ditulis dalam Yakobus 1 ayat 14. Begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dipikat apa? Keinginannya sendiri. Bukan oleh perasaannya, bukan pikirannya. Saya akan beri contoh yang lain. Misal saya marah pada Anda, marah pada seseorang, dan saya berpikir orang itu tidak menyukai saya, dan saya mulai memendamnya. Saya memikirkannya, harusnya saya kalahkan pikiran itu. Malahan saya memikirkannya. Selanjutnya timbul perasaan lain terhadap orang itu. Saya rasakan itu cukup lama dan lalu Anda tahu saya memberi makan perasaan itu. Saya tidak mengalahkannya. Timbullah keinginan. Sekarang saya ingin membentak. Mengatakan sesuatu yang buruk. Saya ingin menunggu untuk mengkritik, menunggu untuk bergosip. Saya menunggu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sekarang ini lebih dari sekedar pikiran. Ini adalah keinginan yang terbentuk. Dan itulah yang dikatakan Alkitab. Keinginan ini terbentuk. Anda dipikat oleh keinginan Anda sendiri dan yang diperlukan hanyalah celah yang kecil. Seseorang datang dan berkata, "Hei, kau tahu tentang si..." Boom, itu dia. Bukan karena saya tiba-tiba jatuh ke dalamnya. Itu adalah proses yang dimulai dari pikiran, yang memenuhi perasaan saya, menjadi keinginan saya. Dan jika Anda baca selanjutnya di Yakobus, apa yang selanjutnya dikatakan? Dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekarang Anda tahu pikiran Anda dapat membawa Anda pada maut, tapi juga bisa membawa Anda pada hidup. Bayangkan jika Anda mulai hari dengan memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan yang harusnya dipikirkan. Itulah sebabnya Filipi 4 berkata, saya akan bacakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua katakan benar, benar. Semua yang mulia, katakan mulia. Semua yang adil, katakan adil. Semua yang suci, katakan suci. Semua yang manis, katakan manis. Semua nilai yang baik, bukan nilai sekolah untuk orang Asia ya. Pokoknya semua yang baik, segala hal yang baik. Untuk semua kebajikan dan hal yang patut dipuji, renungkan, 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 renungkan. Dengan kata lain, pikirkan terus-menerus hingga itu mempengaruhi perasaan dan keinginan Anda. Dan seperti satu pikiran dapat membawa kita pada maut, pikiran lain dapat membawa kita pada kehidupan. Itulah sebabnya apa yang dipikirkan orang menjadi dirinya. Karena itu Yesus berkata, membunuh bukan saja saat pisau ditusukkan. Pembunuhan bisa jadi karena kemarahan tak terkendali. Kemarahan yang dibiarkan. Perzinahan bukan hanya secara fisik. Adalah perzinahan saat Anda memiliki pikiran itu dan Anda membiarkannya begitu saja. Jadi ini bukan tentang pikiran saja, Anda bukan pikiran Anda. Tidak peduli seperti apa pikiran Anda. Akhirnya itulah yang menentukan. Poin yang ketiga, pikiran Anda perlu disortir. Kita berbicara tentang dedikasi, dan mendedikasikan pikiran kepada Tuhan adalah, Tuhan, aku menyerahkan pikiranku kepadamu, tapi kita perlu mengolahnya untuk Tuhan. Cobalah memikirkan hal ini. Jika pikiran Anda itu menjadi diri Anda, mendedikasikan pikiran Anda artinya mendedikasikan hidup Anda. Jika pikiran Anda adalah benar-benar diri Anda, mendedikasikan pikiran Anda berarti mendedikasikan masa depan Anda. Anda mendedikasikan diri Anda nantinya. Karena pentingnya pikiran kita perlu disaring. Yesus menceritakan perumpamaan seperti ini. Dia berkata, kerajaan surga seperti orang yang menangkap ikan dengan jalannya. Dia menangkap semua benda dan kemudian di situ bukan akhirnya. Sungguh menakjubkan bahwa Anda menangkap semua benda dan Alkitab berkata, saya sebut begini. Mereka menyortirnya, mereka memisahkan yang buruk dari yang baik dan mereka membuang yang buruk dan yang baik dibawa pulang. Itulah proses yang perlu kita lakukan terhadap pikiran kita. Mungkin di antara kita ada yang pikirannya terlalu liar. Jadi kadang Tuhan dapat menguasai pikiran Anda dan Anda dapat mulai memimpikan hal-hal besar. Anda dapat mulai memikirkan tujuan hidup dan merasakan Tuhan bersama Anda. Tapi di sisi lain, si jahat pun dapat masuk dan menguasai pikiran kita. Itulah sebabnya kita harus menyortir pikiran kita. Jaring kita tidak hanya menarik pikiran baik, tapi juga menarik pikiran buruk. Demikian pula dengan sebaliknya. Kedua-duanya masuk dalam jaring kita, jaring pikiran kita. Tugas kita adalah mengangkat jaring itu, menyortirnya dan katakan, tidak, ya, tidak. Saudara, Alkitab berkata, tawanlah semua pikiran kita. Apa itu tawanan? Tawanan itu seperti tahanan di penjara.
Bayangkan hari-hari di mana kita dulu masih terbiasa untuk bisa terbang ke sana ke sini. Dan kita harus masuk ke bea cukai atau kantor imigrasi negara tujuan. Anda tidak bisa pergi begitu saja dan mereka harus memeriksa Anda. Mereka harus melihat Anda. Mereka punya semua jenis kamera dan mekanisme pemindahan paspor. Semuanya harus diperiksa dengan baik. Mereka punya daftar buronan dan jika Anda tidak didaftar itu Anda bisa lewat. Itulah proses yang perlu kita siapkan dalam pikiran kita. Pikiran yang muncul harus ditahan sebelum masuk ke dalam hati dan menginfeksi hati kita. Apakah ini murni? Ini indah? Ini benar? Ini mulia? Ini laporan yang baik? Ini yang patut dipuji? Karena hanya itu yang kurenungkan. Jika bukan, singkirkan. Maaf, tidak boleh masuk. Aku menawan semua pikiran. Saat Anda menawannya, bukan hanya pikiran buruk dan baik. Tak bayangkan jika Tuhan berbicara sesuatu dalam roh Anda. Bayangkan seseorang memberi Anda dorongan. Ambillah pikiran itu. Seberapa sering Anda mendapat masukan dari orang berupa kritik atau pujian? Mana yang Anda tawan? Pikiran mana yang Anda renungkan? Dan pikiran mana yang akan terbang begitu saja? Hal yang baik melayang begitu saja seperti awan. Oh wow. Dan justru hal-hal yang salah akan Anda renungkan. Dan Anda terpaku. Inilah kenyataannya. Jika Anda tidak menyortir pikiran, jika Anda tidak mengolah pikiran Anda pada akhirnya akan berakar sesuai dengan porsi makanan apapun yang Anda berikan kepadanya. Itu sebabnya apa yang kita masukkan dalam pikiran sangat penting. Misal, saya akan memberi makan pikiran saya semua sampah, semua ketakutan. Dan pada akhirnya, saya harus banyak kerjaan untuk menyortir. Tetapi jika saya memberikan firman Tuhan untuk pikiran saya, jika saya memberi makan pikiran saya dengan penyembahan dan pujian, memberi makan pikiran saya semua yang dikatakan Alkitab tentang hidup dan kesalehan, maka proses penyortiran akan jauh lebih mudah. Sebagian kita terlalu sibuk mengusir hal-hal buruk karena semuanya kita izinkan masuk dalam pikiran. Dan mungkin ada di antara Anda hari ini yang mengalami itu. Dan saya sangat percaya Tuhan sangat mampu membebaskan Anda sepenuhnya sekalipun ada benteng. Mungkin Anda memiliki benteng-benteng pikiran yang dalam pikirannya secara otomatis memiliki bawaan tertentu karena selama bertahun-tahun tidak tersortir pikirannya itu. Yang menjelma menjadi perasaan, keinginan, mungkin tindakan, mungkin bahkan sampai titik kematian. Dan Tuhan hari ini ingin membebaskan saudara. Dan saya akan menutup hari ini dengan berita luar biasa. Tuhan menginginkan pikiran Anda bukan karena menuntutnya, tetapi Dia memiliki tujuan buat Anda. Dan sebenarnya, Tuhan selalu memikirkan Anda. Anda dalam pikirannya, Tuhan memikirkan Anda setiap saat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Ini berarti rancangan-rancangan apapun yang ada di dalam pikiran Tuhan. Itu kata Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan penuh harapan. Ayat ini ayat yang sangat terkenal, tapi saya akan beritahukan saudara, ini semua dimulai dari pikiran Tuhan. Bayangkan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat, luar biasa. Dia berkata, aku selalu memikirkan engkau. Pikiran yang damai sejahtera buatmu. Beberapa dari Anda berpikir, Tuhan memusuhi Anda, Dia menghukum Anda, Dia mencoba mencelakakan Anda. Namun Tuhan berkata, inilah pikiranku terhadap kamu, damai. Bukan celaka, untuk memberimu masa depan yang penuh harapan. Mazmur 139 mengatakan, betapa dahsyatnya pikiranmu, ya Allah, tentang aku. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan memiliki pikiran yang tak terhitung banyaknya, jika dihitung lebih banyak dari jumlah pasir. Tuhan seperti apa? Yang begitu terpikat oleh ciptaannya, dan Dia memikirkan kita, tapi Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Pikirannya tentang kita itu tak terhitung. Dan bukan hanya tentang pikiran saja, tapi semua pikiran itu pikiran yang baik. Pikiran baik tentang kita. Jadi jika Tuhan punya pikiran baik tentang kita, mengapa Anda memberi iblis yang jahanam ini ruang dan kesempatan untuk merusak kanvas pikiran yang Tuhan berikan? Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Karena itu Anda punya kemampuan berpikir seperti Dia. Dan pikirannya itu penuh dengan kasih, damai sejahtera, dan anugerah. Mungkin saat COVID-19, apakah Anda punya waktu rehat? Beberapa dari Anda mulai mengurus hal-hal yang perlu Anda tangani, dan Anda tahu inilah tantangannya. Anda dapat menghapus hal yang salah itu. Anda dapat membuang hal-hal yang salah itu. Tapi sekalipun demikian, jika Anda tidak menyortir pikiran Anda, masih akan ada hal-hal yang tersisa di sana. Dan musuh akan menemukannya, mengangkatnya. Dan saat kita lemah, pikiran Anda menjadi perasaan Anda, menjadi keinginan Anda, menjadi tindakan Anda. Dan tidak perlu waktu berminggu-minggu, itu bisa terjadi dalam 1 menit.
Jadi pagi ini, siang ini, sore ini, di waktu manapun Anda berada saat ini, saya mendorong kita semua saat ini untuk kita berdiri bersama-sama dan taruh tangan di kepala Anda seperti ini. Ini mewakili tindakan kita secara fisik untuk mendedikasikan pikiran kita. Saya tidak tahu siapa di antara kita hari ini yang tidak mau mendedikasikannya. Saya mendorong Anda, lihatlah saya sebentar. Sebelum nanti Anda tidur, berdoalah dengan sederhana, Tuhan, aku berikan pikiranku. Aku berikan pikiranku. Itu hanya doa 5 detik, tapi luar biasanya Tuhan menganggapnya begitu serius. Ada masa di mana Jemima dan saya benar-benar berdoa untuk meminta nama gereja yang tepat untuk kami saat itu hanya di Malaysia. Perth waktu itu belum ada dalam benak kami hanya di KL. Kami benar-benar memerlukannya, kami sudah punya beberapa alternatif sebenarnya, tapi kami terus mendoakannya. Tapi saya berdoa doa sederhana ini, saya tidak lakukan tiap malam, tapi saya ingat saya berdoa, Tuhan, aku dedikasikan pikiranku. Suatu pagi saya bangun, saya memandang Jemima dan tiba-tiba saya berkata, Kingdom City. Dia berkata, ya. Tidak ada selamat pagi, hai honey, apa kabar? Hanya begitu saja. Saya tidak dapat mimpi, saya tidak melihat penglihatan. Anda menyerahkan pikiran pada Tuhan, Dia menanam benih. Nama untuk gereja kita datang setelah melewati jam malam itu. Tidur yang didedikasikan untuk Tuhan dapat menghasilkan hampir semua hal. Saat Anda bangun di pagi hari, sebelum melakukan apapun katakan, Tuhan, aku berikan pikiranku padamu. Adalah baik untuk mendedikasikan semuanya, tapi diawali dari pikiran kita. Jika Anda menyerahkan pikiran Anda, itu akan mempengaruhi perasaan Anda, akan mempengaruhi keinginan Anda, dan akan mempengaruhi tindakan Anda. Jadi mari, ayo jika bisa, mari kita berdiri sekarang, dan kita taruh tangan di kepala kita seakan pergumulan dan pertempuran sebenarnya sedang berlangsung. Ada pergumulan. Tuhan ingin mentransformasi Anda, ingin mengubah Anda, Dia ingin menginspirasi Anda, Dia ingin memberkati Anda, percayalah itu. Dan sekarang Bapa, kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya dalam ketaatan akan Kristus. Aku bersyukur karena Engkau menaruh firman ini di hatiku. Hari ini ada orang yang akan Engkau bebaskan. Dan Bapa, kami mulai dengan menyerahkan pikiran kami sebagai bagian dari diri kami, sebagai korban yang hidup. Kami mendedikasikan, kami berserah, kami hamba, kami mengesampingkan pikiran kami untuk tujuan dan rencana yang Kau punya untuk kami. Terima kasih Tuhan, bahkan relung dan berkas akan dibersihkan, dicuci dengan darah-Mu, dan Tuhan, kami bersyukur karena keselamatan pikiran kami akan menjadi wadah yang murni. Aku berdoa Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi orang yang menyaring air saja, tetapi kami akan menyaring pikiran kami. Kami tidak menyortir program kami saja, tapi kami akan menyortir pikiran kami juga. Bapa, kami berdoa agar Kau memberikan kepada kami kesadaran tentang betapa pentingnya hal ini. Dan Bapa, bahkan saat kami menyembah-Mu hari ini, aku berdoa agar ini akan menjadi reaksi berantai yang baru, sebuah reaksi kasih yang berantai, dan berkat, dan damai, dan kehidupan, dan kebebasan. Berikan pada kami keinginan, mimpi, dan panggilan. Bangunkan hal itu dalam hati mereka, yang mengarahkan mereka kepada jalan untuk kasih, kehidupan, kesalehan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.